Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer? Dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi bersama Cipta Rasa Channel Kos. Channelnya anak muda kos-kosan yang suka memasak menggunakan panci listrik. Ini sekarang kita sedang menumis ya. Bawang merah sudah diiris-iris sebanyak 3 siung. Bawang merah 3 siung ya. Bawang putihnya 2 siung besar-besar teman-teman. Ini ada cabai sebanyak 7, cabai yang kecil itu ya. Kemudian ini ada lengkuas dan jahe sudah digeprek. Pancinya menggunakan level mode 1. Kita akan bikin tumisan ikan nila teman-teman. Jadi ikan nilanya ini kan sudah dibumbuin bumbu asin kayak biasanya lah, bumbu semur ya, tapi yang asin ya. Kayak tempe itu loh, namanya bumbu apa ya, asin ya. Tapi instan bumbunya. Terus sudah digoreng. Waktu goreng ikannya, nilanya tidak di syuting ya, karena udah biasa teman-teman. Sekarang kita bikin tumisannya. Jadi ini judulnya tumis ikan nila. Berarti kalau kita tumis-tumisan berarti pakai kecap ya teman-teman. Seperti biasa gula terakhiran. Terus bumbu asin-asinnya nggak pakai garam, pakainya ini penyedap rasa ya. Mungkin akan kita gunakan sebanyak 1 bungkus. Ini kita nunggu harum dulu ya, kira-kira 3 sampai 5 menit lah di level mode 1 teman-teman. Terus kita masukkan air ya, sebanyak 100 ml teman-teman. Tujuan air ini supaya nanti kecapnya bisa meresap ke dalam ikannya. Terus kita masukkan kecapnya dulu teman-teman. Kecapnya itu bisa sampai 3 sendok teman-teman, 3 sendok makan. Karena apa? Karena ikannya itu ada banyak teman-teman. Piring besar itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 potong. Berarti ini 3 ekor gede-gede ya, 6 potong. Itu kan ikannya sudah dikasih bumbu asin teman-teman. Jadi ini penyedap rasanya setengah bungkus aja. Nanti kalau dibikin 1 bungkus malah ini keasinan. Masih membaca di kolom komentar, masih menemukan pertanyaan begini teman-teman. Kenapa kok tombol itunya suka nyala-mati? Sebenarnya sama teman-teman, punya kita juga nyala-mati. Karena di dalam panci ini kan ada komponen itu namanya termostat. Jadi dia mengatur suhu panas. Kalau dia sudah mencapai
pada panas tertentu, maka dia akan otomatis kayak memutuskan arus supaya agak adem. Kemudian setelah suhunya rendah, dia nyala lagi, suhunya naik. Itu sebenarnya termostat itu digunakan untuk pengaman, teman-teman. Misalkan kalau kita lupa habis dari ambil ditinggal pipis misalkan sebentar terus malah kelupaan, nah itu sebagai pengaman aja gitu. Terus kita mulai masukkan ikannya, teman-teman. Ini pancinya kecil, nggak tahu muatnya akan seberapa, teman-teman. Bisa muat semua apa enggak ini nggak tahu ini. Kita coba aja ya. Aduh. Sebenarnya ini ikannya udah dibumbuin, teman-teman, udah enak sebenarnya. Cuman kita mencoba sesuatu yang lebih. Ya, moga aja muat satu lagi itu. Kalau nggak muat ya dimuat-muatin. Udah, kita singkirkan piringnya. Ini adalah pertunjukan adegan gagal itu, teman-teman. Adegan gagal biasa terjadi pada pertengahan durasi dan pada akhir durasi. Nah, setelah seperti ini kita harus berusaha ya, berjuang supaya semuanya terkena bumbu oseng-osengnya, teman-teman. Bumbu tumis. Nah, ini piye carane? Nah, seperti inilah. Ntar diaduk-aduk, dioper-oper, yang di bawah pindah ke atas. Begitu seterusnya bergantian supaya ntar yang di atas menjadi ke bawah, supaya semuanya terkena kuahnya itu ya, kecapnya, teman-teman. Biasanya ini kita kasih gula sebagai pengikat rasa, tetapi hari ini kita nggak tahu ya mau kita kasih gula atau enggak. Karena apa? Karena ini aja kita udah kerepotan. Kasih aja nggak apa-apa. Biasa gula sebagai pengikat rasa, cukup setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Terus kita aduk-aduk. Lidah Jawa, lidah Semarang selera manis, teman-teman. Mungkin kalau yang Manado selera pedes ya, atau kalau Padang selera apa, teman-teman? Santan ya, atau kenapa ya kalau sambal Padang itu sambalnya kok nggak lumat ya? Jadi masih kayak ada kulit-kulit cabenya itulah apa ya, pokoknya nggak lumat. Itu kenapa ya? Apa sudah menjadi ciri khas ya kalau sambal Padang itu seperti itu, teman-teman. Malah kadang dulu saya tuh pertama kali ngelihat sambal Padang ini, gimana sih orangnya kok nggak niat banget bikin sambal. Ternyata sambal Padang itu memang seperti itu. Nah, ini terus saja diaduk-aduk, teman-teman, sampai kecapnya meresap ke semuanya ya. Ini kan kecapnya udah dimasukkan di dalam ya, tujuannya supaya gitu, supaya tercampur dengan airnya. Sekarang tinggal airnya gimana caranya bisa menyambur ke ikan-ikan ini, teman-teman. Di level mode 1 slow aja. Ini sebenarnya tinggal meratakan aja, teman-teman. Nah, ini adegan gagal dalam memasak itu terjadi memang seperti ini. Biasanya terjadi pada akhir dan pertengahan durasi. Sudah sekitar 17 menit pada level mode 1, teman-teman. Ini panci seperti ini kurang efektif untuk memasak seperti ini ya, tumis ikan, teman-teman. Apalagi ikannya banyak. Mungkin kalau hanya sekedar 1, 2, atau 3 mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau dalam jumlah besar yang seperti ini kurang efektif. Ini malah hasilnya remuk ya. Karena waktu demi supaya bisa rata kita kan mengaduk ya, dioper-oper satu-satu supaya
semuanya mendapat giliran mendapatkan celupan-celupan kecap ya. Tapi hasilnya justru menyebabkan beberapa ikan hancur seperti itu. Kalau pada level mode 1 itu sekitar 20 menit itu sudah bisa selesai teman-teman, sehingga sudah bisa dinikmati. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.